Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bicara soal pembangunan jalan tol. Ia optimis Sumbar akan memiliki 2 ruas sirip atau feeder yang terhubung ke jalan tol Trans Sumatera JTTS. 2 sirip JTTS itu adalah jalan tol Padang Pekanbaru dan jalan tol Solok Selatan Rengat Riau. Tol Padang Pekanbaru di wilayah Sumatera Barat sedang dalam proses pembebasan lahan. Saat ini progres untuk seksi 1 Padang Sicin sudah mencapai angka 81%. Kata Mahyildi Selasa 18 Oktober 2022. Sementara itu, ruas Solok Selatan Rengat awalnya hanya Dharmasraya Rengat yang diusulkan oleh Bupati Dharmasraya. Soal progres pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, terutama menyangkut pembebasan lahan, Mahyildi menyebut telah bertemu langsung dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melaporkan progres pembebasan lahan yang sudah mencapai angka 81%. Kita sudah memasukkan surat resmi meminta Menteri PUPR memerintahkan kelanjutan pembangunan di ruas itu dan langsung ditanggapi, ujar Mahyildi. Dari 81% lahan yang telah berhasil dibebaskan itu, ada sekitar 20 km yang berada dalam satu hamparan, tidak tersebar dalam titik-titik terpisah seperti sebelumnya, sehingga kontraktor sudah bisa bekerja. Kita sampaikan untuk sisanya 19% lahan akan diselesaikan dibebaskan pada Desember 2022, ujar Mahyildi. Sementara untuk jalan tol Solok Selatan Rengat awalnya diusulkan oleh Bupati Dharmasraya. Usulan awal itu adalah tol Dharmasraya Rengat, namun karena potensi ekonomi yang luar biasa, maka dalam pertemuan dengan Menteri PUPR diputuskan pembangunan diperpanjang menjadi Solok Selatan Rengat. Menteri sudah berjanji untuk memasukkan rencana itu dalam RPJM 2024-2029, kata Mahyildi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan jalan tol Trans Sumatera JTTS akan tersambung mulai dari Aceh hingga Lampung. Hanya ada 2 provinsi yang tidak dilewati langsung oleh JTTS, yaitu Sumbar dan Bengkulu. Ia menilai jalan tol itu adalah urat nadi perekonomian yang akan menjadi salah satu faktor utama untuk perkembangan daerah. Sumbar bisa jauh tertinggal dari provinsi tetangga yang dilewati tol bila tidak dicarikan solusi yang konkret. Solusi itu adalah pembangunan sirip tol dari Sumbar ke jalur utama jalan tol Trans Sumatera JTTS, seperti Bengkulu yang juga punya jalan tol yang menjadi sirip JTTS. Maka jika 2 sirip tol di Sumbar ini terrealisasi, akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Sumbar, ujarnya. Ia optimistis ruas tol Solok Selatan Rengat bisa lebih cepat progres pembangunannya karena sebagian besar lahan yang akan dilewati berada dalam HGU perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut juga sangat membutuhkan akses tol. Karena itu prosesnya tentu akan lebih mudah, kata Medi.